Baik, saya ingin bisa tanggapan dari Mas Usman. Mas Usman, kalau tadi kita mendengar apa yang dikatakan oleh tiga pasangan calon yang dua mengatakan tidak baik-baik saja. Kemudian kalau menurut Mas Habib mengatakan sudah on the track tadi dengan beberapa hal yang sudah disampaikan terkait dengan penguatan regulasi hukum dan lain-lain seperti itu. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Kalau kita lihat kan juga ada tadi sudah ditampilkan juga begitu ya, bagaimana indeks dari demokrasi selama 10 tahun terakhir. Bahkan Indonesia ini peringkatnya saat ini di bawah Malaysia, Timur Leste maupun juga di Filipina. Begitu. Dan dikatakan oleh EIU, Indonesia itu saat ini ada dalam bisa dikatakan kategori demokrasi yang cacat atau flawed demokrasi. Sebenarnya bentuk kecacatannya itu seperti apa, Mas Usman? Kalau merujuk pada demokrasi Economist Intelligence Unit, itu sebenarnya kondisi yang sudah bertahun-tahun. Indonesia masuk tergolong ke dalam demokrasi yang cacat atau flawed democracy. Indikatornya ada proses pemilu, ada partisipasi politik, gitu, ada fungsi pemerintahan, dan juga kebebasan sipil. Ada juga indeks demokrasi dari Freedom House. Indikatornya dua, kebebasan sipil, hak politik. Kebebasan sipil dalam tahun-tahun misalnya 10 bahkan 14 tahun terakhir kecenderungannya turun. Salah satu sebabnya sebenarnya adalah korupsi yang sistemik, perlindungan minoritas yang lemah, konflik Papua yang tidak terpecahkan, serta adanya undang-undang yang represif atau undang-undang yang bisa multitafsir dan digunakan untuk meredam kebebasan berekspresi, pencemaran nama baik, penodaan agama, penghinaan, dan lain sebagainya. Jadi ada indeks-indeks yang memang berbeda-beda ukuran-ukurannya. Tapi kalau disederhanakan, saya rujuk ke Profesor Edward Aspinall, ada 3 indikatornya. Yang pertama adalah pada ruang publik untuk mengkritik dan memprotes. Yang kedua adalah pada ruang oposisi di parlemen. Yang ketiga adalah integritas sistem elektoral. Yang pertama, para sarjana sudah menyimpulkan sangat bermasalah kebebasan berekspresi, baik dilihat dari kasus-kasus maupun dari lihat undang-undang hukum pidana yang baru, undang-undang ITE. Yang kedua, dari segi pelemahan oposisi, itu juga jelas. Tidak ada oposisi partai sebenarnya di dalam tahun-tahun pemerintahan Jokowi. Tidak ada checks and balances. Bahkan lembaga-lembaga checks and balances seperti KPK itu dilemahkan. Beberapa bulan terakhir kita tahu bahwa ternyata ketua KPK pernah diintimidasi oleh Jokowi untuk menghentikan perkara korupsi yang melibatkan ketua umum Partai Golkar dan kebetulan ketua DPR RI Setia Novanto. Jadi ketika Setia Novanto kasusnya tetap dilanjutkan, KPK tetap ditekan melalui revisi KPK. Revisi Undang-Undang KPK, wewenangnya dilemahkan, independensinya ditiadakan, posisi penyidiknya di bawah supervisi atau di bawah subordinasi supervisi kepolisian. Lalu ponselnya juga diintervensi dan menghasilkan pemimpin yang tidak kredibel hingga hari ini bahkan terjebak dalam kasus pemerasan. Dalam periode yang pertama, Thomas Power menjelaskan bagaimana Presiden Jokowi menggunakan aparat penegak hukum untuk mengancam lawan-lawan politik. Yang tadi Bung Habib jelaskan, dialami oleh Habib Rizik, dialami oleh Rahmawati atau Kiflan Zain di tahun-tahun 2018-2019, pengaktifkannya kembali Pak Undang-Undang berapa nomor 1 tahun 46 itu, termasuk pasal-pasal makar itu baru pertama kali digunakan. Jadi ada semacam weaponization of law enforcement. Lembaga-lembaga penegak hukum itu digunakan sebagai instrumen untuk menundukkan lawan politik termasuk oposisi. Nah, 2 indikator ini bermasalah. Tapi menurut Profesor Edward Aspinall, kita masih punya yang ketiga, yaitu integritas sistem pemilu. Kita masih punya pemilu yang secara reguler digelar dan relatif jujur dan adil. Nah, sayangnya bulan-bulan ini kita melihat bahwa sistem pemilu kita justru mulai diragukan. Mulai dari kredibilitas KPU-nya sampai dengan Paman Usman, maksud saya Mahkamah Konstitusi, yang diragukan karena kemudian terlibat di dalam konflik of interest, konflik kepentingan, dan disimpulkan oleh Majelis Kehormatan telah melakukan pelanggaran kode etik yang sangat berat. Jadi kita benar-benar di ujung tanduk, mudah-mudahan masih bisa diselamatkan. Itu yang menjadi kecacatan demokrasi kita, begitu ya Mas Usman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.